Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal mustami'un, as'adakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin atas segala taufiknya, hidayahnya, inayahnya, nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam thalabul ilmi guna mencari ridho Allah, untuk memperbaiki ahwal kita di dunia sebagai bekal kehidupan nanti yang abadi di akhirat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nabi yang menjadi suri tauladan, menjadi figur dalam kehidupan manusia di dunia ini. Nabi yang menuntun kita dari kegelapan menjadi terang benderang melalui syariat Islam. Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak fi yaumiddin. Insyaallah kita akan masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para pemirsa, pendengar yang kami muliakan, alhamdulillah kita bisa berjumpa ya. Kita berjumpa meneruskan kajian kita, kitab Bidayatul Hidayah. Yang kemarin insya Allah kita membahas terkait di akhir bahasan tentang al-alim al-fasik dibenturkan dengan al-jahil al-abid. Orang alim yang fasik dengan orang yang bodoh tapi sregep ibadah. Sregep ibadah. Bagaimana efek daripada keduanya? Lebih besar mana resikonya? Sebagai kesimpulan dengan berbagai iktibar yang disampaikan oleh para ulama, termasuk syarah kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah, Muraqi al-Ubudiyah, Imam Nawawi memberikan contoh-contoh itu yang menuju kepada kesimpulan di antara keduanya itu akan lebih berbahaya orang yang jahil tapi sregep ibadah. Ya, sregep ibadah. Semoga kita masuk dalam golongan orang yang alim tetapi sregep ibadah. Karena konsekuensi daripada alim itu sebenarnya adalah al-abid ya, al-abid. Karena namanya kemarin di bahasan awal itu, hidayah itu ya buah daripada ilmu itu, buah daripada ilmu. Untuk itu kita lanjutkan kajian kita, dan ini masih membahas tentang muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatan bi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan weruh sapa sira anna nasa ing temen setune menungso fi talabil ilmi ing dalem nyuprih ilmu iku ala salasati ahwalin iku tetep ing atase telu pira-pira tingkah. Rajulun rupane swiji wong lanang tolaba kang nyuprih sapa rajul al ilma ing ilmu liyat takhidahu krana ndadekaken sapa rajul ing ilmu zadahu ing saune rajul ilal maati maring nggon bali yaiku akhirat. Walam yaksid lan ora wis nejo sapa rajul bi kelawan ilmu illa wajhallahi kejaba ridhone Allah. Wa daralan disa al akhirata kang akhir yaitu dina akhirat maksudnya. Fahadha mongko utawi iki rajul iku minal faizina tetep setengah saking golongane pira-pira wong kang bejo. Wong kang bejo ay annajin min adabillah. Ay annajin min adabillah. Selamat dari siksa Allah. Minal faizin ini diartikan najin min adabillah. Jadi selamat dari siksa Allah. Al-Ghazali di dalam mukadimah yang kita bahas hari ini memberikan peringatan berdasar pada penelitian Al-Ghazali tentang jenis-jenis pencari ilmu dilihat dari sudut pandang tujuannya. Jadi para ulama dulu itu juga melakukan riset dan risetnya itu ya sampai sekarang masih ada yang digunakan, seperti Imam Syafi'i melakukan riset tentang masahed, itu juga sampai saat ini digunakan. Kembali bahwa Al-Ghazali melakukan penelitian terkait jenis para pencari ilmu dari segi tujuannya, yang sampai pada titik kesimpulan Al-Ghazali mengklasifikasi pencari ilmu menjadi 3 tingkatan atau 3 golongan. 3 tingkatan atau 3 golongan. Yang pertama, rajulun talabal ilma liyatakhidahu zadahu ilal ma'ad walam yaksib bihi illa wajhallah. Seorang yang mencari ilmu tujuannya adalah agar bisa menjadi atau dijadikan ilmu itu dijadikan sebagai bekal di akhirat kelak. Ya. Dan tidak ada tujuan lain di dalam mencari ilmu itu kecuali ridho Allah dan kesuksesan di akhirat. Kesuksesan di akhirat. Jadi ilmu itu dijadikan zadahu sebagai bekal, ya, sebagai bekal untuk mensiapkan diri kelak hidup di akhirat, ya, di akhirat. Jadi mencari ilmu itu ya dorongannya untuk kepentingan kehidupan di akhirat. Nah, orang yang jenis semacam ini tentunya dia sadar siapa dirinya dan siapa Allah. Jadi artinya ia meyakini bahwa kebenaran Allah itu tidak banyak memerlukan alasan, karena sudah banyak keterangan-keterangan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah-sunnah terkait tentang keutamaan ilmu, ya, keutamaan ilmu. Nah, Al-Ghazali memberikan penjelasan bahwa fahadha minal faizin ay najin min adabillah. Alhamdulillah. Menurut Al-Ghazali, orang yang masuk dalam golongan pertama ini termasuk orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang akan selamat dari siksa Allah, ya. Selamat daripada siksa Allah.
orang yang beruntung. Ya, semoga kita masuk dalam golongan orang yang pertama ini, mencari ilmu sebagai bekal kehidupan di akhirat dan mengharapkan ridho Allah. Ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Beberapa tujuan daripada ilmu yang kemarin-kemarin sudah kita bahas. Nah, orang jenis ini dalam mencari ilmu untuk kepentingan akhirat bukan berarti sama sekali atau enggan pada urusan duniawi, enggak. Tanpa menghiraukan duniawi, enggak. Tetap dia ya makan, ya minum, ya bekerja. Artinya bukan sama sekali meninggalkan sesuatu yang bersifat atau menyangkut kehidupan duniawi. Ya, kita hidup di duniawi, hidup di dunia, secara otomatis kita juga memerlukan bekal di dalam dunia itu. Ya, dunia itu. Kalau dikatakan dalam hadis atau pepatah itu, ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia itu ya ladangnya akhirat. Artinya ladang itu juga perlu dipupuk, ladang itu perlu dirawat dan sebagainya. Ya, jadi bukan sama sekali meninggalkan, jangan dijustifikasi letterlek gitu ya. Jadi bukan sama sekali meninggalkan segala sesuatu yang berurusan dengan duniawi. Akhirnya meninggalkan kehidupan sosial, terus menyendiri selama hidupnya, ya enggak seperti itu yang dimaksudkan Al-Ghazali dalam hal ini. Karena dalam keterangan kitab Ta'limul Muta'allim itu pun tujuan daripada mencari ilmu menurut Imam Az-Zarnuji, mencari ilmu dengan niatan mengincar sesuatu jabatan dalam pemerintahan, ya, apapun itu, bupati, presiden dan lain sebagainya. Kalau dia itu bertujuan agar bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan melalui jabatan itu, menurut Imam Az-Zarnuji hal seperti ini bisa dibenarkan. Pokok tidak kalah dengan kemungkaran yang ada di dalam jabatannya itu, di jabatan itu. Ya. Kenapa kok dibenarkan? Dengan tujuan seperti itu, amar ma'ruf nahi mungkar, sebab meskipun banyak yang dicari di dalam hal duniawi berupa pangkat tadi dicontohkan, tetapi pada hakikatnya dia itu mengejar kepentingan akhirat dalam bentuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dalam hal seperti ini harus benar-benar disiapkan, ya, harus benar-benar disiapkan niatnya, harus benar-benar dipersiapkan sikap dan perbuatannya nantinya. Artinya mengkaji terlebih dahulu dengan keberadaan dalam dunia lingkup jabatannya itu, ya, jabatannya itu. Jadi orientasi daripada orang mencari ilmu golongan pertama ini hanya untuk dijadikan sebagai bekal. Ilmu itu dijadikan bekal untuk kehidupan akhirat dan hanya mencari ridho Allah. Ya, konsekuensinya apa yang diilmuni, apa yang diketahui terkait dengan syariat Islam misalnya, ya harus dilakukan. Mencari ridho Allah ya letaknya di situ, insya Allah. Jadi al-alim ya amil ala ilmihi, alim ala ilmihi. Ya, semoga ya orang-orang seperti ini, insya Allah ilmunya akan bermanfaat, ya, akan bermanfaat. Warojulun lan nomor loro, wong lanang talaba kang nyuprih sapa rajul liyasta'ina
krana supaya oleh pitulung sapa rajul bi kelawan ilmu ala hayaihi ing atase uripe rajul al ajilati kang ake-ake. Wayanalu lan merkoleh sapa rajul bi kelawan ilmu al izza ing kemuliaan wal jahalan pangkat wal malalan bondo. Wa utawi rajul asani kelompok yang kedua iku alimun ngerti sadar memahami bidzalika kelawan mengkono-mengkono tujuan liyastai nabihi ala hayai lahirihi mustasyirun tur rumangsa fi qalbi ing dalam atine rajul rika kata halihi ing apese tingkae rajul rikakah ini diartikan apes, lemah untuk menjalankan sebuah kebenaran tetapi sadar. Wahissata maksudih lan asore tujuane rajul. Fahada mongko utawi iki rajul iku minal mukhatirina tetep setengah saking golongane pira-pira wong kang den kuwatiraken. Fa in ajalahu mongko lamun disi ing rajul apa ajalu patine rajul qabla taubati ing dalam sadurunge taubat khifa mongko den wedeni den khawatiraken alih ngatasé rajul apa min suil khotimah saking suil khotimah. Wa baqalan tetep apa amruhu urusane rajul fi khataril masiati ing dalem kuwatire sifat kersane Allah. Wa in wufiqa lan lamun den tulungi sapa rajul li taubati maring taubat qabla hululil ajali ing dalam sadurunge tekane ajal. Wa adhafa lan ngumpulaken sapa rajul ilal maring ilmu al amala ing perbuatan wa tadaraka lan nusuli sapa rajul ma ing perkara farata kang pepeka fi ing dalem farata kang pepeka sapa rajul fi ing dalem minal kholali saking boro-boro cacat. Iltahaqa mongko tetemu sapa rajul bil faizina kelawan pira-pira wong kang bejo. Fa inna taiba krana temen setuhune wong kang tobat minadzambi saking dosa iku kaman kaya wong ladzan ba kang ora ana dosa iku mujud lahu kedue man. Lahu kedue man. Yang kedua, orang yang mencari ilmu liyasta'ina bihi ala hayaihi. Orang mencari ilmu agar bisa ia manfaatkan untuk kepentingan dunianya. Ia manfaatkan untuk kepentingan dunianya. Jadi dia mencari ilmu sebagai dijadikan sebagai pertolongan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan di dunianya, termasuk di dalamnya menerima kemuliaan, menerima pangkat, wal jaha wal mal, menerima harta, menerima harta. Wa alimun bidzalika mustasirun. Sebenarnya orang-orang jenis ini, yang kedua ini, dia sadar akan niatnya yang salah. Dia sadar akan niatnya yang salah. Niatnya salah. Termasuk dia sadar akan ketidakmampuannya, ketidakmampuannya. Di sini tadi dikatakan Rika kata halil, artinya di dalam syarahnya Imam An-Nawawi mengatakan lemah hatinya,
atau lemah keyakinan untuk berbuat sebuah kebenaran. Kebenaran. Dia sadar sebenarnya bahwa dia itu salah, niatnya itu salah, sadar, ya, sadar. Nah, Al-Ghazali menjelaskan orang yang seperti ini berarti orang-orang yang perlu dikhawatirkan, atau termasuk orang-orang yang mengkhawatirkan. Kenapa? Kalau ternyata dia mati sebelum tobat, kekhawatirannya dia akan menjadi su'ul khotimah, ya, su'ul khotimah. Dan kalau dia itu mati setelah tobat, ya bisa juga dia masuk dalam faizin, fa'in taiba min dzambi kaman ladan balahu. Jadi kalau dia itu bisa tobat sebelum mati, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung, ya, orang-orang yang beruntung. Jadi golongan kedua ini orang yang mengkhawatirkan, mengambang, menggantungkan, ya, kemungkinan untuk mendapatkan siksa jelas lebih besar, karena apa? Nyata-nyata dalam tujuannya mencari ilmu itu memperoleh kepentingan duniawi yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Kendati orang yang seperti ini tadi dikatakan sebagai orang yang sadar akan kesalahannya, sadar akan tujuan mencari ilmu yang ia lakukan itu salah, termasuk dia menyadari bahwa niatnya itu salah, ya, niatnya itu salah. Jadi ya, tetap saja kemungkinan untuk mendapatkan siksa, mendapatkan dosa itu sungguh besar, karena secara dohir jelas niatnya itu salah, ya. Cuman dia dikhawatirkan, menggantungkan antara dia bisa atau mampu tobat sebelum mati, atau malah keduluan mati. Kalau keduluan mati jelas dia akan su'ul khotimah. Tetapi kalau dia mampu tobat sebelum ajal, memperbaiki niatnya, menebus kesalahannya, maka bisa juga dia masuk dalam golongan yang pertama, ya, kalau memang tobatnya memang benar-benar taubatun nasuha, ya, taubatun nasuha. Tapi ya unda-undi, tapi kesempatan untuk mendapatkan siksa itu lebih besar. Karena apa? Secara dohir, ya, secara dohir jelas-jelas salah, ya. Orang-orang sepertinya menggantungkan dirinya, ya, menggantungkan dirinya, ya, kekhawatirannya itu sebenarnya kalau dia itu mati sebelum tobat. Padahal karena mati itu tidak bisa kita nanti, juga tidak bisa kita harapkan sebenarnya. Kita tidak tahu kapan ajal akan tiba. Ya, semoga orang-orang yang seperti ini segera bertobat hingga ya bisa masuk di golongan yang pertama. Warajulun lan utawi nomor 3 wong lanang, salisun kang nomor 3 golongan yang ketiga, iku istahwada ngalahaken alehi ing atase rajul asalis sapa asaitonu setan. Fattakhoda mongko ndadekaken sapa rajul ilmu ing ilmune rajul dari atan ing lantaran wasilah ilat takatsuri maring ake-akean bil mali kelawan bondo, wa tafakhuri lan angga-anggaan gumedhe bil jahi kelawan pangkat, wa ta'azzuzi lan ngrasa mulya bikasrotil atba'i kelawan oke piro-piro pengikut, termasuk juga oke murid, ya. Ngrasa mulya duwe oke santri, ngrasa mulya duwe oke murid. Yadkhulu kabujuk, ya, yadkhulu kabujuk
ayam kuru biilmihi makron katsiran. Bil kabujuk sapa rajul biilmi kelawan ilmu rajul kulamat kholin ing saben-saben nggon bujukan. Rojaan krana ngarep-ngarep ayuk do ing yen to den tekani minat dunya saking dunya apa watruhu hajate rajul, kebutuhane, kepinginane, kepentingane rajul. Wa utawi rajul ma'adhalika bareng sartane mengkono-mengkono jaklul ilmi wasilatan ila tilkal aghrad. Jadi menjadikan ilmu sebagai wasilah untuk tujuan-tujuan takatsur bil mal wa tafakhur bil jah wa ta'azzus bi kathratil atba. Iku yudmiru nyimpen sapa rajul fi nafsi ing dalem atine rajul anau ing temen setune rajul indallahi ing dalem mungguhe ngarsane Allah iku bimakanatin kelawan merkoleh derajat litisami krono gawe tetengere rajul bisi matil ulamai kelawan tengere ulama pira-pira wong alim wa tarassumihi lan oleh nyerupanine rajul birusumihim kelawan pira-pira rupane ulama aitu surati biswaratihim fizi ing dalem penganggone seragame pakaiane wal mantiki lan pengucape ma'a takalubihi bareng sartane rebutan ya, rebutan takallub ya. Ala dunya ing atase dunya dohiron ing dalem dohire wa batinan lan ing dalem batin. Fahada mongko utawi iki rajul iku minal halikina tetep setengah saking golongane pira-pira wong kang rusak. Wa minal hamqalan saking golongane pira-pira wong kang kumprung al maghrurina tur pira-pira wong kang den tipu. Idraja'u krono utawi ngarep-ngarep iku mungkotiun dadi pegot an taubatihi ando saking taubate rajul nyapa lidoni krono penyanane rajul ana ing temen sedin rajul iku minal muhsinina tetep setengah saking golongane pro-pro wong kang agawe bagus. Wawa utawi rajul iku ghafilun lali angkaulihi saking dawe Allah ta'ala halimul sapa Allah ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina lima krono apa taquluna padha ngucap sapa sira kabeh maing perkara la taf'aluna kang ora nglakoni sapa sira kabeh. Yang ketiga, orang yang dikalahkan oleh setan ya. Orang yang dikalahkan oleh setan atau orang dalam tujuan mencari ilmu itu dikalahkan atau dikuasai oleh setan. Dia dikuasai oleh setan. Kenapa? Karena ia menjadikan ilmunya fatakhadha ilmahu dani'atan. Dia menjadikan ilmunya sebagai alat fasilitas untuk memperoleh harta. Wa tafakhur untuk menyombongkan diri dengan apa? Dengan pangkatnya bil jahi. Ya. Dan mengistimewakan diri atau merasa mulia dengan banyaknya murid. Jadi orang-orang yang seperti itu dia dijajah oleh setan. Karena segala
ilmu yang ia peroleh, ya, ilmu yang ia peroleh, dia akan menjadikannya sebagai wasilah untuk memenuhi semua kebutuhannya, ya, semua kebutuhannya, kebutuhan dunia maksudnya, kebutuhan dunia, ya, kebutuhan dunia. Jadi ilmunya dijadikan wasilah untuk memenuhi kebutuhan dunia, ya, untuk kebutuhan dunia. Dan dia merasa, ya, dia merasa bahwa ma'adzalika yudmiru fi nafsi annau indallahi bimakanatin litisamihi bisi matil ulama wa tarasumihi birusumihim fizi lahiri. Dan dia merasa bahwa dia punya tempat di sisi Allah dengan keilmuannya itu. Ya, alhamdulillah, dia merasa, ya, GR lah, ya, GR. Dia merasa punya tempat di sisi Allah karena mempunyai banyak ilmu, ya, mempunyai banyak ilmu, dengan dia menjadikan dirinya, mempermak dirinya sebagaimana para ulama, sebagai para ulama. Jadi memasangkan aksesoris tanda-tanda keulamaan di dalam dirinya, termasuk di dalam berperilaku, ya, di dalam berperilaku, ya. Aksesoris yang ditempelkan, aksesoris ulama yang ditempelkan pada dirinya dengan apa namanya, vizi dalam pakaiannya, ya, pakaiannya kayak ulama, gitu ya, kayak ulama, kayak wong alim, kayak kiai, kayak ustaz. Wal mantiki lan ucapannya itu jos, gitu ya. Jos, ya, jos. Tetapi di sisi lain, mata kalubi alat dunia dohiron wa batinan, ya. Di sisi lain atau bersamaan dengan hal seperti itu, artinya berpakaian menandakan, memasangkan aksesoris keulamaan di dalam dirinya. Bersamaan dengan hal itu secara dohir dan batin, dohiron wa batinan, itu ia tamak terhadap dunia, ya. Tamak terhadap dunia, tamak terhadap dunia. Ya, orang-orang yang seperti ini, kata Al-Ghazali, minal halikin, orang-orang yang rusak, orang-orang yang rusak, orang-orang yang rusak atau orang-orang yang salah. Kenapa dikatakan halikin? Karena tujuannya jelas untuk mencari dunia, dan dia merasa bahwa dia itu benar, bahwa dia itu benar. Ini yang paling berbahaya kan di sini. Dia merasa dirinya itu benar. Lidoni anau minal musinin. Anau minal musinin. Dia menganggap bahwa dirinya orang yang melakukan kebenaran, dia mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah, versi dia, ya. Sebab dia bisa berpakaian seperti kiai, mengucapkan sesuatu yang seperti kiai. Padahal di balik itu semua secara dohir dan batin jelas bahwa dia itu tamak terhadap dunia, ya. Memanfaatkan ilmunya itu untuk memenuhi kebutuhannya, melakukan segala cara yang membuat dirinya itu bisa mendapatkan harta benda. Nah, orang-orang yang seperti orang yang salah, orang yang akan merusak. Minal halikin, golongan orang-orang yang merusak. Wa minal hamqa al maghrurin, bukan hanya orang-orang yang masuk dalam orang yang rusak, enggak. Sekaligus dia itu orang-orang yang bodoh yang terkena tipuan. Orang bodoh, orang kena tipuan. Bujukan. Kenapa kok dia itu dikatakan orang yang menerima tipuan? Id roja'u mungkotion, karena harapan diterima tobatnya sudah tidak ada.
Ya. Kalau orang yang kedua tadi dia merasa salah, jadi harapan untuk bertobat itu masih ada kemungkinan. Nah, orang yang ketiga ini tidak ada. Kenapa dikatakan roja'un munqati'un anit taubah? Tidak ada kemungkinan untuk tobat. Kenapa? Karena dia merasa benar. Lidzannihi annahu minal muhsinin. Ya, orang yang tobat itu kan dia merasa salah. Merasa salah. Nah, orang yang tobat dia merasa benar. Merasa benar. Jadi tidak mungkin dia akan melakukan tobat karena merasa benar. Nauzubillah min dzalik. Di akhir dikatakan wa ghafilun an qouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Nah, ini Al-Ghazali mengatakan orang-orang yang seperti ini dia itu lupa. Ada firman Allah yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian itu mengatakan apa yang kalian sendiri tidak mau melakukan atau kamu sendiri tidak mengamalkannya? Tidak mau. Nah, orang-orang yang seperti ini ya orang-orang yang melakukan kesalahan yang berlipat-lipat. Ya, lipat-lipat, termasuk orang yang bodoh karena bisa ditipu oleh setan. Ya, setan merasa benar itu ya luar biasa itu. Jadi ia itu meyakini bahwa apa yang ia lakukannya itu sudah benar. Dan termasuk orang-orang yang memang sudah minal muslimin, orang-orang yang berbuat baik, apalagi dia merasa punya posisi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, Subhanahu wa taala, ya. Bahaya seperti orang-orang yang seperti ini. Wafilun ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan padahal kamu sendiri tidak melakukan. Ya, orang-orang yang seperti ini dalam dalam surat As-Saff ini ayat 2 kalau tidak salah ya, dalam surat As-Saff ini banyak tafsir itu yang menyatakan bahwa ayat ini mempertanyakan perilaku orang-orang yang melakukan janji tetapi tidak mau menempatinya. Ya, dia mengatakan tapi tidak mau mengamalkannya, ya termasuk di situ. Orang yang ucapan serta ucapan dan perilakunya itu tidak konsisten, tidak selaras. Ya, jadi ya termasuk orang-orang yang mencari ilmu yang tujuannya adalah memanfaatkan ilmunya untuk memperoleh harta benda duniawi. Hal seperti ini orang-orang yang tidak konsisten. Ya, tidak konsisten. Nah, ini termasuk hal seperti ini ya bahaya juga. Bahaya juga orang-orang yang ketiga ini. Itu ada sebuah syair itu ya. Itu terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Atau adalah ayat lain mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ada sebuah syair itu latan gimana? Latan ha'an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'al ta'zimu. Itu di dalam apa ya? Taklim itu ya. Latan ha'an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'al ta'zimu. Jangan engkau melarang untuk berbuat sesuatu termasuk akhlak buruk, tetapi engkau sendiri malah melakukan. Wa ta'tiya mithlahu, melakukannya. Arun alaika, sungguh sangat tercela, ya, idza fa'al ta'zimu, jika engkau tetap saja melakukan hal seperti itu. Ya, itu sama kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi engkau yang melakukan tetapi tidak mau mengamalkan. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Wa huwa utawi rajul iku miman tetep setengah saking wong kala kang dawuh fihim ing dalem man sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana min ghairi dajjali, ana utawi ingsun min ghairi dajjali saking saliyane dajjal iku akhwafu
khawatir sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh minad dajjali tinimbang saking dajjal, minad dajjali tinimbang saking dajjal. Fakila mongko den takoni apa wa ma huwa ya Rasulullah, wa ma iku apa, wa malan iku apa huwa utawi ghairu dajjal ya Rasulullah, he utusane Allah. Faqala mongko jawab sapa Rasulullah, huwa ulama usul, huwa ulama usul, huwa utawi huwa iku ulama usul, ulama su, ulama su. Wa hadza utawi iki bayanul hadis, keterangane hadis iku li anad dajjala krana temen setuhune dajjal iku ghayatuhu utawi tujuan akhirnya dajjal iku al idlalu gawe kesasar atau menyasaraken, iku al idlalu nyasaraken. Wa mislu hadza lan utawi sepadane iki dajjal iku al alimu wong kang alim. Wa in sarafa lan lamun ngengoaken sapa alim anasain menungso ani dunya saking dunya bilisani kelawan lisane alim. Wa maqali lan ucapane alim. Fa wa mongko utawi alim iku dain wong kang ngajak-ngajak lahu maring nas ilaiha maring dunya bi amalihi kelawan pira-pira perbuatane alim. Wa ahwali lan pira-pira perbuat tingkahe alim. Walisanul hali utawi lisanul hal, pernyataan keadaan itu iku afsahu luweh fasih min lisanil maqali tinimbang saking lisan maqal, ya mengucapkan. Kemudian watiba unasi utawi watake menungso ilal musaati maring nulungi fil amali ing dalem pira-pira perbuatan iku amyalu luweh condong min hati nimbang saking musaadah ilal mutabaati maring manut fil aqwali ing dalem pira-pira pengucap, fil aqwali ing dalem pira-pira pengucap. Nah, orang-orang yang seperti ini artinya golongan ketiga, ya. Orang-orang yang masuk dalam golongan ketiga ini orang yang masuk dalam kategori apa yang didakwakan oleh Rasulullah. Ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah, faqala ulama usul. Ada sosok lain ya, ada sosok lain selain dajjal yang lebih aku takutkan, lebih aku khawatirkan pada kalian daripada dajjal. Berarti ada makhluk lain selain dajjal yang dikhawatirkan daripada umatnya Rasulullah, oleh Rasulullah, daripada dajjal. Nah, para sahabat ada yang bertanya, penasaran, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab ulama usul. Rasulullah menjawab ulama usul. Siapa ulama usul itu? Ulama usul ya orang alim tapi nggak ngambil kira-kira. Ulama usul itu orang yang alim tapi nggak mau ambil. Artinya alim terhadap syariat, alim terhadap amalul akhirah, tapi dia tidak amalul akhirah. Dia tidak amalul akhirah. Bahkan di sini dikatakan bahwa kullu munafikin, bahwa kullu munafikin, dia ngerti lisannya tapi hatinya nggak ngerti, amalnya juga nggak ngerti. Apa namanya, ilmu lisan jahilul qalbi wal amal. Jadi lisannya ngerti tapi hati ini orang sadar apa meneh perbuatan itu termasuk ulama su. Ya, jadi Rasulullah mengkhawatirkan orang-orang yang seperti ini, ya, orang yang seperti ini. Ya, sekarang bagaimana? Wallahu a'lam. Apalagi
apalagi dengan banyaknya media apa namanya, media internet dan sebagainya. Kalau kita belajar ya harus benar-benar hati-hati, ya benar hati-hati. Nah, hadis ini bermakna wahada li anad dajjal ghayatu al-idlal, ya, al-idlal. Kenapa di sini dikatakan apa namanya lebih dikhawatirkan daripada dajjal? Karena di dalam keterangannya jelas bahwa tujuan daripada dajjal, ujung daripada bujukan dajjal itu adalah menyesatkan. Orang semuanya ya tahu, paham bahwa dajjal itu ingin menyesatkan, ya, menyesatkan. Ya, berbeda dengan orang yang alim atau ulama usul tadi, ya secara lisan dia mengarahkan untuk meninggalkan dunia, ya, bahwa da'in lahum ilayya, meninggalkan dunia secara lisan, secara ucapan juga sama, meninggalkan dunia. Tetapi dalam keadaan perilakunya, ya, dia itu mengarahkan orang lain untuk mengejar dunia, ya. Jadi perilakunya itu berlawanan dengan apa yang diucapkan. Perilakunya, apa yang diucapkan mengajak orang atau mementingkan akhirat, tapi nyatanya perbuatannya mementingkan dunia, ya, mementingkan dunia. Walisanul hal afsahu min lisanil maqal. Apa yang dinyatakan oleh perilaku itu sebenarnya lebih mengena daripada apa yang diucapkan, ya. Apalagi wataknya manusia itu lebih cenderung untuk mengikuti apa yang dilihat, dirasakan daripada apa yang didengarkan. Fama mongko utawi perkara iku afsadahu kang rusak ing ma apa hadzal maghruru iki wong kang kabujuk bi amali lan biro amali maghrur iku aktsara luweh akeh mimate tinimbang saking perkara aslahau kang bagusi sapa iki maghrur imma bi aqwali klan biro ucapane maghrur la yastajri'u krana ora kendel ora wani sapa aljahilu wong bodho ala rubati ngatasi demen fitunya ing dalam dunya illa bistizra'il ulama'i kejaba kelawan kendele wanine ulama. Fakot soro mongko teman-teman dadi apa ilmune maghrur ke mau dadi iku sababan dadi sebab lijiro ati ibadillahi maring kendele pira-pira kaulane Allah alama asi ing atase duraka maring Allah. Wa nafsu lan dadi apa nafse maghrur al jahilatu kang bodho dadi iku apa namanya mudilatan nuduhaken ma'dalika bareng sartane rajul asalis ma'dalika ing dalem barsane rajul asalis tumanihi ngarep-ngarep apa nafas ing dalik wa turjihi lan tegese ngarep-ngarep sapa nafas ing dalik wa tad'uhu lan ngajak apa nafas ing dalik ing alim ila ayyamunna maring yen to milang-milang sapa alim atau sapa dalik Allah ing atase Allah bilmi lan ilmune dalik wa takhayalulan berkhayal ilahi maring dalik apa nafsune dalik ana ing temen sedune wong maghrur ya mau iku khairun luwih apik min kathirin tinimbang saking wong min kasirin saking wong akeh min ibadillahi saking saking kaulane Allah. Ini masih menjelaskan terkait dengan keterangannya ulama su tadi. Jadi kerusakan yang disebabkan oleh orang yang terkena tipu daya termasuk ulama su itu
banyak sekali dengan perbuatannya. Ya, di sini dicontohkan wong sing goblok, wong sing gak paham, gak wani durhaka, gak wani melakukan maksiat kepada Allah. Tetapi karena dicontohkan, melihat orang-orang yang alim yang dianggap ngerti melakukannya, maka dia akan berani, ya, akan berani. Makanya Rasulullah itu memberikan wanti-wanti, dia lebih khawatir daripada Dajjal. Orang yang terkena tipu daya setan ini, dia akan menipu banyak orang dengan apa? Dengan perbuatannya. Ya, orang-orang yang seperti ini masih masuk dalam kategori rajulun salis. Ya, mencari ilmu tadi, rajulun salis. Fakun mongko dadi sapa sira ayyuhat talibu eling-eling wong kang nyuprih minal fariki sang nyuprih ilmu minal fariki saking golongan al-awali kang awal. Wahdar lan wedya sapa sira antakuna ing yen to ana sapa sira ana iku minal fariki saking golongan atani kang kaping 7. Fakam mongko temen setuhune pirang-pirang min musawwifin saking pira-pira saking wong kang ngendhe-ngendhe amal, menunda-nunda iku aja lau iku aja lau disi ing man ing golongan asani apa ala jalu ajal qabla taubati ing dalem sadurunge taubat. Fa khosira mongko celaka, ya, aidolla wa halaka. Celaka sapa farikusani wa iya kalan wedya sapa sira tuma iya kan wedya sapa sira antakuna ing yen dadi sapa sira dadi iku minal fariki tetep saking golongan asalisi kang nomor 3. Fatah laku mongko bakal rusak sapa sira halakan kelawan rusak temenan. Layurja kang ora den arep mau bareng sartane halak apa falahuka bejo sira. Ini Al-Ghazali memberikan kesimpulannya, bahwa peringatan terakhir kun ayyuhat talibu minal farikil awal. Orang-orang mencari ilmu, para pencari ilmu, jadilah, masuklah dari golongan yang ke-1, masuklah golongan yang pertama, ya, masuklah golongan yang pertama, dan hindari masuk dalam golongan yang kedua. Masuklah golongan yang pertama, hindari golongan yang kedua, karena banyak orang yang menunda-nunda taubat itu mati dhisik. Intinya nih, mati dhisik, sehingga ia akan menjadi celaka, ya, menjadi celaka. Sadurunge tobat, qabla taubati fa khosira. Jadi celaka, rusak, tersesat. Dan takutlah, ya, ini Al-Ghazali menegaskan wa iyyaka tsumma iyyaka an takuna minal fariqis salis fatah laku. Takutlah menjadi golongan yang ketiga, karena kamu akan rusak dan tidak bisa diharapkan kebahagiaannya. Al-Ghazali dan wa iyyaka tsumma iyyaka ini peringatan yang lebih jelas itu menggunakan taukid, menggunakan taukid. Wala yungtadharu lan ora den enteni apa salahu ka kebagusan sira. Iku terus mau, ya. Jadi wa iyyaka tsumma iyyaka antakuna minal fariqi salis fatalaku halakan la yurja mau falahuka wala yuntadharu sulawis. Enggak iso diarep-arep, ora iso diteni kebahagiaan perbuatan baik, ndak iso oleh golongan masuk ketiga. Naudzubillah min dzalik.
Fa in kulta mongko lamun ngucap sapa sira fama mongko iku apa bidayatul hidayati utawi bidayatul hidayah kawitane hidayah li ujar riba krana arae njajal sapa ingsun biya kelawan bidayah nafsi ing awa-awa ingsun ya nafsi ing awa-awa ingsun. Nah ini apa namanya terakhir gitu ya. Memberikan kesimpulan dari mukadimah yang dari awal. Fa in qulta, apabila engkau itu bertanya apa bagian pertama atau bidayah itu bagian pertama daripada nihayah yang kemarin di awal atau yang kedua itu kita jelaskan tentang bidayatul hidayah. Bidayatul hidayah, di dalam bidayah itu ada syariat, ada tarekoh, dalam nihayah itu ada hakikat, ada tohir, ada batin. Nah, ini bertanyakan lagi, itu mungkin kesimpulan yang terakhir itu nanti dalam apa namanya mukadimahnya. Falam perwa mongko werwa sapa sira ana bidayata temen sedune kawitane hidayah iku doiru takwa, doire takwa, perilaku takwa. Wa nihayatu halan nihayatu wanita lan katoke utawa pungkasane hidayah iku batinu takwa. Fala akibata mongko ora ana pungkasan iku mujud bitakwa lan takwa wala hidayah lan ora ana hidayah iku mujud illa lil muttaqin kejaba kedue pira-pira wong kang takwa. Wa taqwa utawi takwa iku ibaratun tetembungan anil imtithali awamirillahi anda saking manut pira-pira perintah Allah taala halim wa sapa Allah wajtina bilan ngedoi wajtina binawahi lan ngedoi pira-pira larangane Allah. Fahuma mongko utawi imtithal wa istinab iku kismani rong duman. Ini sebagai yang terakhir tadi. Apa sih awal daripada nihayah itu? Dan apa akhir daripada hidayah itu? Apa awal daripada hidayah? Apa akhir daripada hidayah? Yang orientasinya untuk mengaplikasikan dalam dirinya. Ya. Fa'lam anna bidayataha dhahirut taqwa. Ketahuilah bahwa bidayah awal daripada hidayah itu adalah perilaku takwa dari sisi dhahir. Jadi awal daripada hidayah itu ya perilaku takwa dari sisi dhahir. Wa nihayatu batinat takwa, dan puncaknya itu adalah takwa dari sisi batin ya. Takwa dari sisi batin. Fala akibata illa bittaqwa. Tidak akan ada hasil yang kita dapatkan kecuali dengan takwa. Dan tidak ada hidayah, wala hidayata illa lil muttaqin. Nah ini wala hidayata illa lil muttaqin. Tidak ada hidayah kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita ingin mendapatkan hidayah ya dengan ketentuan ini harus apa namanya? Harus bertakwa. Apa yang dimaksud takwa itu? Ya secara umum ibaratun an imtithali awamirillahi wa ijtinabi nawahi, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Ya, larangan-larangan Allah. Yang mana kemudian fahuma kismani, dan ini akan menjadi topik bahasan ya. Menjadi topik bahasan daripada Al-Ghazali. Ya. Keduanya bahwa kismani, keduanya itu dalam arti akan diberikan secara apa namanya nanti secara ringkas dua bagian itu. Kalau di sini diartikan ya adab fitoat wa adab fitarkil ma'asi ya, yang keduanya itu akan menjadi bahasan dalam kitab ini. Fahuma kismani akan menjadi bahasan dari kitab ini. Apa? Awamirillah, taat kepada Allah, wajibina binawahi, dan maksiat kepada Allah. Jadi sekali lagi
fala akibata illa bitaqwa. Berarti ini dari atas. Anna bidayataha dhahiru taqwa wa nihayataha batinut taqwa. Jadi awal mula hidayah itu ya perilaku takwa dari segi zahir. Puncaknya, nihayahnya yaitu perilaku takwa dari segi batin. Ya, enggak ada hasil kecuali dengan takwa. Bahkan secara jelas tidak ada la hidayah ta illa lil muttaqin. Tidak ada hidayah kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Di akhir waha ana lan eling-eling utawi ingsun iku usiru awe isyarat sapa ingsun alaika ing atase sira bijumalin lan boro jumlah mukhtasaratin kang ringkes. Mukhtasaratin kang ringkes min dohiri ilmi takwa saking dohiri ilmu takwa fil kismaini ing dalem rong duman jamian halis sekabehane. Jadi memberikan apa namanya, Al-Ghazali akan memberikan penjelasan di dalam kitab ini, akan menunjukkan kepada kita semua secara ringkas bijumalin mukhtasaratin terkait min dohiri ilmi takwa fil kisma ini. Jadi dari dua segi. Jadi apa namanya di sini? Adabu fitoat wa adabu fitarkil ma'asi, awamirillah wa nawahi. Wa ulhiku lan nemoaken sapa ingsun, terus mengikutkan, menambahkan sapa ingsun kisman ing sak bab salisan kang nomor telu liyasira supaya dadi apa hadal kitab iki kitab dadi ku jami'an kang ngumpulaken mughniyan tur kang nyukupi. Wallahu ta'ala Allah iku al-musta'anu zat kang den suni pitulungan, zat kang den paringi pitulungan. Jadi Al-Ghazali selain di dalam kitab ini, selain memberikan penjelasan secara tentang adabun fi ta'at dan adabun fi tarkil ma'asi terkait dengan taat dan maksiat, taat dan menjauhi larangannya, juga akan menambahkan satu bahasan secara ringkas, ya, bahasan secara ringkas yang diharapkan kitab ini nanti bisa menjadi lebih sempurna dan lebih mencakup secara keseluruhan. Jadi ditambahkan satu bahasan lagi supaya jami'an mughniyan, supaya lebih sempurna, sebagai lengkap. Apa satu bahasan itu? Yaitu adabus suhbah. Adabus suhbah. Apa yang dimaksud dengan adabus suhbah itu? Ya, adabus suhbah itu apa? Yaitu adab bergaul. Ya termasuk juga baik bergaul dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi Al-Ghazali selain membahas tentang adab taat, juga adab maksiat atau tarkul ma'asi, Al-Ghazali di dalam kitab ini di akhir bab nanti akan menambahkan satu bab lagi, yaitu adabus suhbah atau adab pergaulan, baik itu kepada Allah, kepada manusia, maupun kepada makhluk-makhluk Allah, ya, makhluk-makhluk Allah. Li jami'il muamalah ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi. Jadi ada bergaul kepada hablum minallah dan hablum min makhluqatillahi ta'ala. Al-qismul awal fit ta'ah wallahu a'lam bissawab. Ayo hadirin wal mustami'un rahimakumullah. Saya kira untuk hari ini kita cukupkan, kita lanjutkan. Ini merupakan mukadimah yang terakhir, yaitu pembahasan terkait mukadimah yang terakhir. Jadi sebagai kesimpulan, sebagaimana dikatakan Al-Ghazali, jadilah kita masuk dalam golongan yang pertama.
dan hindari golongan yang kedua. Sekali lagi jangan sampai masuk dalam golongan yang ketiga. Semoga kita bisa masuk dalam golongan yang pertama, mencari ilmu mencari ilmu hanya untuk mencari ridho Allah, mencari ilmu sebagai bekal kehidupan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.